bilang hubungannya linear itu kalau elemennya dikecilin terus errornya. Bahasa error tadi. Udah gampang kan ya? Udah. Hah? Apa? Ya Betul udah. kan ya? Bener kan ya? Oh, udah selesai lah. Nah, jadi kalau kamu menggunakan first order, jadi ekspektasinya kalau mesmu misalkan 1 juta, kamu bagi 2 berarti jadi berapa? 2 jutaan ya? Errornya cuma turun sekitar, dia turun linear secara proporsional ekspektasinya gitu loh. Kemudian yang backward, ini kenapa internetnya lama mati ya? Bingung saya. Backward itu dia menggunakan node yang di belakang. Jadi kalau tadi kamu ingin mencari X di sini, kalau backward itu dia membutuhkan informasi node di belakangnya, X-1 ini ya. Sama, ini juga diasumsikan delta X. Ini coretan saya muncul nggak sih di sini? Muncul, Pak. Muncul ya? Oke. Jadi yang dicari adalah fx min delta x. Iya, pakai data Taylor gampang. Fx min plus dan seterusnya. Tugasmu adalah mencari turunan pertama kan ya? Kamu susun ulang, sama ternyata ini juga order errornya adalah first order. Jadi errornya proporsional dengan delta x, sama persis. Backward dan forward itu sama-sama first order. Itu ya. Nah ini yang menarik, central difference. Central difference itu membutuhkan nodal di depan dan belakang. Jadi ini xp, berarti kamu membutuhkan xp plus 1, kamu juga membutuhkan xp min 1 gitu ya. Berarti kamu akan menggunakan fx plus delta x dan fx min delta x kan. Jadi ini fx plus delta x dapat, kemudian fx min delta x juga dapat. Nah, kalau ingin mencari f aksen, berarti harus diapain? Harus dikurangin kan? Ya. Ini enggak? Sehingga kamu akan dapatkan, ketika kamu kurangkan nih, jadi ini dikurangi ini habis ya. Benar enggak? Ini habis. Ini jadi 2. Ini habis. Ini jadi 2. Pokoknya yang genap-genap habis, benar enggak? Ya. Sehingga kamu akan dapatkan yang ini. Nah, carilah fx-nya, kamu akan dapat ini. Ternyata ordernya itu adalah order 2, second order. Errornya. Artinya apa? Jika grid spacing dibagi 2, maka errornya itu turun dengan faktor 4 kalinya. Nah, ini yang menarik. Jadi misalkan kamu punya elemen kayak gini, errornya 10%. Ketika kamu membagi gridnya menjadi 2 kali, gitu kan, errornya turunnya tinggal 2,5%. Signifikan banget kan? Iya, Pak. Itulah sebabnya kamu menggunakan higher order itu akan meningkatkan akurasi. Dari situ, hubungannya dari situ. Apalagi kamu pakai order 3, order 4, order 5 ya lebih ribet lagi gitu. Tapi nanti kita akan bahas semakin tinggi order yang digunakan akan muncul beberapa isu. Isu yang pertama adalah isu tentang kestabilan. Yang mana numerical scheme yang memiliki order tinggi itu dia cenderung tidak stabil. Tidak stabilnya gimana nanti kita pelajari. Jelas ya sampai sini ya? Yes, Pak. Terus yang menarik lagi, ketika kamu tadi mencari ini ya, higher order misalkan ya, fx plus delta x, fx min delta x. Sekarang saya mau mendekati yang turunan keduanya. Maka ini harus saya apakan? Tambahkan toh? Ya. Saya tambahkan, saya akan dapatkan ini. Dan terlihat juga bahwa ini juga second order, ya nggak? Ya. Nah, sekarang saya kasih contoh kasus seperti ini. Misalkan kamu diberikan suatu kasus difusi. Ini persamaan difusi ya. Kalau kamu ingat di transfer gitu ya. Jadi kalau kamu punya fungsi do x gitu ya. Difusi dari suatu fungsi misalkan do p do x gitu ya. Ketika p-nya ini diganti t, ini adalah persamaan konveksi yang difusi yang akibat molecular reaction. Kalau yang konvektif itu yang rho u
Dopi.t ini transfer lah ya. Dopi.x. Kalau P-nya jadi T ini maka menjadi rho U .t.x. Ini adalah perpindahan panas konveksi yang akibat pergerakan fluid, ada efek punya gitu ya. Jadi konveksi itu ada dua penyebabnya. Akibat pergerakan fluidnya secara bulk dan yang molekulernya yang terjadi di dalam boundary condition itu yang terjadi di boundary layer akibat molecular reaction. Nah, ini kamu diberikan persamaan difusi gitu ya. Kemudian kamu diminta untuk mendekati persamaan analitik ini dengan menggunakan persamaan central difference. Berarti kalau kamu mencacah central difference di sini, ini XI gitu ya, berarti kan kamu membutuhkan informasi XI plus 1 dan XI min 1, benar nggak? Benar. Dicacah kayak tadi sangat mudah, ordernya 2, betul nggak? Ya. Benar. Nah, tapi di sini Anda diajari sesuatu yang menarik, yang mana kita bisa melakukan pencacahan itu selalu menggunakan central difference tapi bertahap. Contohnya gimana? Gini, kan yang mau dicari yang ini nih. Ini itu didekati dengan central difference membutuhkan informasi ini dan ini. Clear ya? Benar. Tapi bisa juga ini itu membutuhkan informasi dari sini sampai sini. Misalkan ini 1, itu 2. Bisa aja kan? Benar nggak? Benar. Nah, sekarang saya punya trik. Saya tidak akan langsung mencari X ini, tapi saya akan mencari 1 dan 2 terlebih dahulu dengan central difference. Jadi saya melakukan aproksimasi central difference untuk mencari 1 dan 2. Ketika saya sudah mendapatkan 1 dan 2, saya lakukan lagi central difference yang kedua untuk mendapatkan X1. Ngerti maksud saya? Ngerti. Nah, jadi antara XI dan XI plus 1 kan ada XI plus setengah. Antara XI dan XI min 1 itu ada XI min setengah. Berarti saya akan mencari dulu yang 1. Yang 1 ini berarti apa? Saya membutuhkan informasi ini dengan ini. Benar nggak? Ya, benar. Kalau Iya. yang ini, saya membutuhkan informasi ini dengan ini. Jadi double kill. Order 2. Itu boleh. Atau, kalau kamu mau, kalau kamu ingin mencari ini, bisa kamu cari dengan forward. Kalau kamu mencari ini, bisa kamu cari dengan forward atau backward. Ngerti maksud saya? Ngerti. Nah, efeknya apa? Nah, itu nanti salah satu praktikummu di situ. Apa efeknya kalau saya pakai kombinasi central difference ditambah central difference untuk menghasilkan central difference? Apa efeknya kalau yang kiri saya pakai forward, kemudian yang kanan saya pakai backward, kemudian saya pakai central difference? Gimana efeknya kalau backward, forward, kemudian saya pakai forward? Gimana efeknya ketika backward, saya pakai forward? Nah, percayalah, hasilnya akan berbeda-beda. Itulah sebabnya nanti kamu akan belajar efek dari namanya Peclet number nanti kalau kamu belajar. Benar kan? Jadi titik ini itu kan bisa pakai forward, bisa pakai backward, benar nggak? Benar. Ini juga bisa ini dengan ini kan, dan bisa juga central difference kan. Nah, efeknya gimana gitu loh? Efeknya gimana? Jadi opsinya itu macam-macam dan ini semua akan berpengaruh di akurasi dan stability. Terus muncul pertanyaan, terus kalau kayak gitu saya harus pakai kombinasi yang mana, Pak? Nanti di belakang. Ini cuma pengantarnya doang. Nah, di sini kamu diberikan contoh ketika mencari XI dan XI min 1, dia menggunakan apa ini? Backward ya? Benar ya? Ya, backward. Ketika XI dan X plus 1, dia menggunakan forward ini ya. Betul ya? Ya.
bisa membantu mengefisienkan mesh. Benar ya? Kekurangannya ada nggak? Ada. Kalau settingnya nggak bener, malah errornya gede sekali. Akurasinya rendah. Jadi ada plus minusnya. Berarti pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kita men-setting non-uniform grid supaya mereka menghasilkan komputasi yang efisien sekaligus akurasi yang tinggi, kayak gitu kan? Bener nggak? Bener. Nah, gambarnya kayak gini. Saat kamu punya 2 titik, misalkan jarak titik XI ke XI plus 1 adalah delta XA, jarak XI ke XI min 1 adalah delta XB. Sama seperti tadi kita gunakan Taylor, X plus delta XA dapatnya ini, X min delta XB dapatnya itu. Nah, sekarang kamu mau mencari apa sih? Mau mencari F aksen X, bener ya? Supaya kita dapat yang ini, berarti harus diapain? Dikurangkan toh? Iya, kurang. Tambah kurang boleh, tapi saya prefer kurang supaya ini hilang. Ya nggak? Kalau dikurangin kan ini hilang. Iya. Nah, saya kurangin aja. Jadi saya dapatkan persamaan yang ini. Nah, muncul sesuatu yang menarik. Ini depan, ini belakang. Berarti skema kita apa? Central different, bener nggak? Iya. Central different tadi ordernya berapa errornya? 2. 2. Nah, muncul sesuatu yang menarik. F aksen X gitu ya. Sekarang ordernya apa kalau dari persamaan ini? 2. Orde 2. Salah, order 1. Kenapa? Oh, Kamu kurang ya? nggak akan pernah masukin F double aksen E kan, bener nggak? Maka kamu truncation-nya itu sampai sini kan? Maka ini menjadi O berapa? Oh, X. Delta X. Nah, ini efek yang muncul ketika kamu menggunakan non-uniform grid. Walaupun pakai central difference, skemanya ini akan menjadi order 1. Kelihatan kan sekarang kan? Kalau order 1 berarti apa? Iya. Berarti apa? Akurasinya rendah. Benar. Akurasinya rendah. Sampai situ dulu. Terus muncul pertanyaan dong. Gimana caranya saya pakai non-uniform grid tapi saya mau mempertahankan supaya dia tetap akurasinya tinggi, artinya order 2, bener nggak? Gimana Ya. caranya? Ini jelek banget nih, harus gini ya. Gimana caranya? Nah, orang berpikir kan, caranya adalah gini. Cara praktikalnya gini, hindari transisi elemen yang terlalu cepat dan lebar. Maksudnya lebih kecil nggak nongol nih. Cepat dan lebar. Agar delta XA sama dengan R delta B di mana R-nya kurang dari 1. Menuju 1. Tahu artinya nggak? Gini. Ya, artinya biar sama gitu. Delta XA kan bisa dibuat R delta XB. R ini bilangan tertentu gitu ya. Kalau tadi delta XA sama dengan delta XB kan langsung jadi second order, benar nggak? Ya. Nah, tapi kan jadi uniform grid, betul nggak? Ya. Mahal dong, nggak bisa dong kita kata gitu. Boleh kok dibuat transisi itu boleh, tapi jangan terlalu besar. Berarti transisinya itu apa? Dengan selalu menjaga nilai R-nya itu sekitar 1. Itulah sebabnya kalau kamu nge-mesh, kalau kamu perhatiin ada growth rate-nya kan? Ya, ada growth ya. Ya. Berapa biasanya angka growth rate di situ? 1,2. 1,2, 1,1 boleh, tapi agak berlebihan. 1, mungkin saya bisa katakan 1,5 itu maksimal. Itulah efek dari uniform grid. Nah, makanya kalau kamu nge-mesh di ANSYS Fluent terutama, ada opsi growth rate kan. Nah, growth rate itu selalu by default di setting 1,2 kan. Iya. Itu kenapa? Karena si ANSYS Fluent-nya itu berusaha ketika kamu membuat region ya, membagi area yang dense dan tidak dense, dia selalu berusaha supaya transisinya itu tidak terlalu lebar sehingga akurasinya tidak dikorbankan gitu. Jelas nggak?
jelas Pak. Gampang kan? Ini doang kan? Pak tadi saya miss Pak di atas Pak. Sama. Yang mana? Iya, min apa? Nggak kedengeran suaramu. Di annotate nama Takim sih Pak. Itu tuh Halo, yang Hah? Yang ini Apa? tadi kan tadi saya jawabnya orde 2 nih kalau Ah. ini gitu. Ah, Soalnya tadi Bapak bilang enggak mungkin tetap orde 1 gitu. Kenapa ya? kalau kamu ingin mencari f aksen x murni nggak ada fungsi turunan kan belakangnya kan? Ya, Ini yang kalau nggak ada fungsi turunan berarti yang harus dihilangin yang mana? Ini Oh, iya. sengaja saya kasih jebakan ini biar kamu bilang orde 2. Tapi Iya, sebenarnya harus kan yang ini harus dihilangin kan? iya benar juga. Ini orde berapa? Orde Bisa. 1 kan? Iya. Iya, berarti sebenarnya kalau kamu mendekati ini dengan ini aja, ya ini orde 1 kamu harusnya. Iya Ini benar. sengaja saya kasih ini gitu, sengaja. Artinya, kalau kamu menggunakan non-uniform disk dan tidak berdiri dengan R sama dengan 1, kamu harus menambah aspek ini kan, supaya dia menjadi orde 2. Mm-mm. Nah, padahal ini kan harus dihindari F double aksen. Iya, kan kita nyari F aksen gimana tahu F double aksen ya? Banyak. Ngerti nggak maksud saya sekarang? Ngerti Pak, ngerti. Kamu kan kalau udah dapet konsepnya di numerical method kayak gitu itu gampang banget harusnya. Itulah pentingnya metode numerik, Kim. Ini Yo, kalau Pak. nggak ada metode numerik, nggak ada kayak gini, waduh ini jelasnya sampai berbusa-busa ini. Benar. Besar. Iya, Besaran nilai XA atau XB, Pak? Bebas aja. bas. Iya, Oh, Pak. bebas. Bebas. Berarti bisa aja R-nya 0,9 gitu. Bisa. Nggak masalah. Kayak limit dia, Pin. Nah, kanan kiri harus dapat. Oh, boleh lebih besar, boleh lebih kecil. Nah, tapi biasanya orang kalau mau menjadi mesh itu adalah ya bertahap kan membesarnya kan, bukan bertahap mengecil. Arti fisiknya kalau di bawah 1 kan mengecil. Oh iya benar. Iya. Kan kamu membuat gradasi membesar, expanding kan, bukan divisi. Nah, growth rate namanya. Iya. Jelas nggak? Ada yang mau Jelas. tanya nggak di sini? Gampang banget nih, waduh. Gampang. Masih tercerna, Pak. Ini makanya numeriknya harus dirugiah dulu, Bin. Kalau numeriknya nggak dirugiah, gawat. Susah. Iya. Eh, Bener ya? Iya. recall kembali. Pak. Kalau CFD belum dapat numerik atau numeriknya abal-abal, gawat Bang. Gitu. Wah, asli Pak, kacau Pak. Kan Takim A kemarin. Wah, deh. Sombong kali dia. Dapat A ya, Kim ya? Iya Pak. Lanjut ya. Nah sekarang kita mereview convection diffusion problem. Jadi persamaan konveksi difusi 1D yang paling sederhana itu adalah ini. Do upi do x do x tau do pi do x. Tau ini pi ini tuh variabel yang bebas. Dia bisa temperatur, bisa species concentration dan lain sebagainya. Kalau pi ini dimasukkan temperatur ini jadi persamaan konveksi ya. Kamu ingat kan persamaan konveksi? Ini itu adalah convected sifatnya karena dibawa oleh fluidanya. Yang ini itu adalah akibat molecular reaction ya. Itu. Nah, LHS itu artinya left hand side equation ya, itu merepresentasikan transport effect. Jadi yang berhubungan dengan transport, perpindahan, mentransfer energi itu adalah persamaan di luar kiri, makanya disebut persamaan convected karena dia ada efek U-nya di sini. U kan velocity, berarti kan membawa ya, mengalir ya. Dengan RHS itu melakukan molecular diffusion. Itu reaction sih, molecular diffusion. Molecular diffusion terjadi di dekat dinding. Nah, jadi nanti konveksi yang dekat-dekat dinding itu dominannya adalah yang molecular diffusion sebenarnya. Gitu. Nah, misalkan kita beri boundary condition ya untuk panjang 0 sampai L, di mana pi-nya sama dengan 0 saat x sama dengan 0 dan pi-nya sama dengan 1 saat x sama dengan L. Jadi dicacah gitu ya, dicacah. Ini xn,
Ini X1, di sini tuh X-nya sama dengan 0. Kok X-nya apa? P-nya sama dengan 0, yang di sini P-nya sama dengan 1. Ini panjangnya adalah L. Persamaan tadi adalah persamaan heat transfer, bukan persamaannya Navier-Stokes. Jadi bisa diselesaikan secara eksak. Di mana kamu di sini diberikan persamaan eksaknya itu seperti ini. Kamu dikenalkan PE itu adalah Peclet number, yaitu rho UL dibagi difusivitas. Apa itu Peclet number? Peclet number itu sebenarnya menggambarkan rasio konvektif terhadap rasio difusifnya. Jadi kalau suatu persamaan Peclet numbernya besar, jadi sebenarnya persamaan itu menggambarkan efek konvektifnya yang besar. Jadi U-nya mendominasi. Ketika difusifnya yang besar, berarti Peclet numbernya kecil kan, maka kamu tahu dominannya adalah difusif. Artinya kecepatan dia pasti rendah. Dan persamaan ini, X ini ketika diplot dengan nilai Peclet yang berbeda-beda, kamu bisa lihat ketika Pecletnya rendah dia linear, lanjut linear ya. Ketika Pecletnya dinaikkan dia condong turun ke sini, benar nggak? Iya. Dia cenderung melandai gitu ya, kemudian kayak bentuk L gitu, dia melandai kayak gini. Nah, ini yang menarik nih. Peclet number ingat-ingat merelasikan rasio konvektif dan difusif ya. Nah, nantinya gini. Ya udah saya tulis ya. Ketika Peclet numbernya naik, berarti efek konvektifnya dominan. Karena efek konvektifnya dominan, maka gradien dari B-nya juga naik. Ini problem. Kenapa problem? Gradien semakin naik, maka dia semakin curam, benar nggak? Ya. Karena dia semakin curam, maka kamu membutuhkan grid yang sangat bagus sekali untuk mendeteksi perubahan gradien ini kan. Nah, jadi kalau kamu nanti deal dengan Peclet number besar, sudah barang tentu meshmu itu harus sangat baik. Kenapa? Karena kalau nggak baik, dia tidak bisa mengcapture grid ini. Itu dulu yang harus diingat-ingat. Gradiennya. Dia bisa mencakup mengcapture gradien. Nah, saya akan kembali. Solusi umumnya udah dikasih ya tadi. Solusi eksaknya udah dikasih ya. Sekarang kita dekati dengan solusi numerik. Baik dengan central difference maupun backward atau forward. Kita lihat efeknya. Pertama ini dulu lihat. Ini persamaan analitiknya, bener ya? Yo. Kita main aman. Kita dekati dengan central difference supaya akurasinya bagus, bener ya? Ya. Dapatnya ini. Ini nggak perlu saya jelasin kan? Muncul ya? Udah muncul belum ini? Udah, Pak. Itu do P do X nya jadi ini, do kuadrat P do X kuadratnya jadi ini. Jadi saya akan order semuanya, benar ya? Nah, oke? Sekarang kalau kita susun ulang persamaan ini kan ada mengandung I plus 1, I min 1 sama I, benar nggak? Kita susun ulang, maka kita dapatkan I min 1, I plus 1 sama dengan 0. Oke? Nah, kita akan cacah ini menjadi n buah nodal. X1, X2, X3, X4 sampai Xn. Dengan boundary condition-nya adalah ini. Boundary condition-nya ini. P1 saat X0, Pn sama dengan 1 saat X sama dengan L. Kan gitu. Nah, menariknya gini. Kamu kan akan mencari gradasi apapun. Kalau ini jadi temperatur ya P-nya jadi temperatur gitu kan. Gradasi temperatur, benar nggak? Ya. Dari titik ini kamu dikasih tahu temperaturnya 0, yang di sini 1. Kan kamu akan mencari nilai nodal-nodal yang di tengah ini. Benar? Nah, aplikasikan nodal berapa yang harus dicari? Nodal 2. Kalau nodal 2 berarti I-nya sama dengan 2. Benar nggak? Ya. Sehingga ini jadi berapa? I berapa? 1. Enggak dong. Iya, I1 dong. P1 dong. Ya, P1. Nah, P1 berapa? No. No, berarti segini hilang kan?
Iya. Ini jadi pi berapa? Pi 2. Ah, ini jadi pi berapa? 3. Pi 3. Jadi ini adalah persamaan diskritisasi di nodal 2. Baru ada satu persamaan, tapi ada dua variabel yang tidak diketahui, yaitu P2 dan P3, benar nggak? Berarti untuk mendapatkan P2 membutuhkan informasi P3 kan? Iya. P3-nya ada nggak? Ada. Ada. Berarti kita cari ketika I-nya 3. Ketika I-nya 3, ini jadi berapa? 2. P2. P2 itu sama dengan apa? Bisa dicari dari sini kan? Iya, di susun lah. Substitusi lah ya. Ini P berapa? Pi 3. Ini P berapa? Udah 4. di P4. Berarti di nodal 3 itu akan muncul apa? Pi 2, P3 Pi 3, Pi 4. dan P4. P2-nya Iya. kan udah disubstitusiin. Oh iya. Ini kalau kamu lanjutin, di I sama dengan 4 akan muncul P berapa? 45. 45, 45. 56, 78, 9, 10, 11, 12, bener kayak gitu nggak? Ya. Sampai N. Sampai N-1. N kan udah diketahui 1 kan? Iya. N-1 dong. Kalau N-1 berarti ini jadi berapa? N-2. N-2, N-1, Sama N. N. Nah, Baru dapat. berarti ada sekian N persamaan, ada N variabel, bisa ketemu nggak? Bisa. Bisa. Nah, itu harus dibuat matriks ini kan? Berarti ini harus diselesaikan dengan apa? Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, LUV composition, dan lain sebagainya. Jadi bayangkan kalau kamu mencacah punyanya Albion 1,2 juta elemen, berarti kamu punya metrik berapa kali berapa? Segitulah, Pak. 1,2 juta kali 1,2 juta kan? 2 juta. Iya. Nah, ini suruh ngitung gimana Philipsnya nggak nangis-nangis. Iya kan? Bener kan? Banyak banget betul. Pak, tapi kalau nggak grade independen cepat, Pak. Kayak Ya iyalah. 30 menit. Iyalah, karena dia ngitungnya satu-satu ya. Kalau di independen yang di otomatis dia di kopling lebih akurat. Di kopling. Kalau yang ini satu-satu. Kalau yang di independen yang otomatis di ANSYS, dia nggak cuma nyelesain satu, tapi di kopling. Makanya dia lebih lama. Jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Nah, pada kasus ini kan kita pakai central different nih, benar ya? Saya baik hati udah saya turunin persamaannya, pi-nya dapetnya ini. Baik hati kan? Central different, saya nggak nyuruh kamu nih. Saya terlalu rajin, saya pakai first order lah. First order upwind, dapetnya yang ini. Beda nggak solusinya? Beda. Beda. Nah, sekarang kita lihat efek ketika central different semua, ketika first order semua. Kurang hebat apa lagi? Variasikan jumlah nodalnya. Nah, gini. Ini kan X1, X3 berarti berapa elemen? Ya. Hah? X1, Satu X3. elemen kan? Nah, Iya. Iya. oh ini sorry, ini harusnya X2 ada nih. X2. Kurang gambar nih. Ada 2 elemen kan? 3 nodal. Yang bawah ada 4 elemen, 5 Lima nodal. nodal. Nah, ini saya variasiin. Saya menggunakan central different, tapi 3 nodal, simbolnya yang lingkaran. Saya gunakan central different, 5 nodal, simbolnya kotak berwarna. Saya gunakan upwind 3 nodal, diamond. Upwind 5 nodal, segitiga merah. Oke, lihat efeknya. Ketika saya menggunakan 3 nodal, delta X-nya berapa? L per 2, kan dibagi 2, bener nggak? Iya. Nah, saya mau variasiin backlight-nya. Backlight-nya saya nyasal 0,5, 1,5, 3, 5, 10, 100, 200, terserah saya. Karena PE ini adalah backlight number secara keseluruhan, berarti kalau dibagi 2 elemen, backlight number per selnya berapa? 0,25 kan? 1,5, 0,75. 3, 1,5. 5, 2,5. 10, 5. Gampang ya? Nah, Iya. kalau saya 5 nodal,
berarti ada berapa elemen? 4 elemen kan? Ya. Jadi delta X-nya L per 4. Packet number-nya ya bagi 4, dapat ini. Bener ya? Kesimpulannya, semakin banyak nodal, besarnya packlet per cell-nya semakin Kecil. kecil. Nah, sekarang moment of the truth. Kita plot. Waduh. Ini ketika packlet number-nya 1,5. Secara umum ya. Ada 4 tadi, ingat ya. 2 central different, 2 upwind. Tapi 3 nodal sama 5 nodal. Terlihat mau central different semuanya kayak mau upwind semuanya kayak mau 3 nodal, mau 5 nodal, selama packlet number-nya kecil, semuanya akurat. Bisa dikatakan semuanya akurat. Bener ya? Iya. Hampir sama gitu deh Pak ya. Ya, ini karena cuma gambar saya jelek aja gitu. Kalau kamu plot di MATLAB itu hampir sama semua gitu ya. Ketika packlet number-nya saya naikin 3, mulai apa? Ingat, ini itu adalah central different yang node-nya rendah. Ini upwind yang node-nya rendah. Lihat, yang central different node-nya rendah, walaupun dia central different, dia mulai bergeser. Nih segini errornya. Ya enggak? Upwind-nya lebih tinggi. Berarti yang bagus apa? Win. Yang kotak. Yang kotak itu berarti central different node tinggi sama upwind tapi node-nya banyak. Banyak. Nah, berarti di sini bisa menarik kesimpulan nggak? Kalau kamu mau pakai upwind, konsekuensinya supaya akurasinya bagus, node-nya harus Banyak. Tapi kalau kamu pakai central different, node-nya nggak usah banyak-banyak. Gitu loh. Lanjut ya. Ketika packletnya 5, wah ini. Packletnya 5. Ini tuh yang apa? Upwind node-nya sedikit. Itu Jerman. Ini tuh apa? Upwind node-nya banyak. Dua-duanya errornya besar, bener nggak? Iya, Solusi betul. kan yang hitam ini. Iya. Kotak ini apa? Kotak ini adalah central different yang node-nya banyak. Akurasinya bagus kan? Bagus. Nah, lingkaran central different yang node-nya Difference sedikit yang kan? notnya dikit. Lihat di bawah 0 berarti negatif kan? Iya. Ini yang membuat dia unbounded atau tidak stabil. Jadi salah satu penyebab kamu menggunakan high order dia tidak converging adalah dia tidak cukup bagus meshnya, kualitas meshnya jelek karena cuma elemennya terlalu sedikit. Karena packletnya naik kan? Nah, Iya. sekarang packlet 10. Yang kotak tadi upwind node-nya banyak kan, node-nya 5 gitu kan, udah nggak bisa, dia udah negatif, berarti tidak stabil juga. Apalagi yang lingkaran digambarkan di sini udah hilang kan, udah ke bawah kan. Iya. Tetapi si diamond dan si segitiga ini Masih bertahan. errornya makin gede, tapi dia masih menghasilkan suatu nilai yang konvergen kan. Iya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Upwind selalu konvergen, selalu bounded. Tapi akurasinya rendah kalau packlet number-nya naik. Iya. Nah, central different atau higher order akurasinya bagus, tapi kalau kurang bagus max-nya, dia ada kecenderungan tidak stabil. Nah, seperti maksud saya? Pak, mau nanya Pak. Nah, Upwind itu apa ya Pak? first order. Oh, Ini loh ada misalnya nih upwind first order. First order upwind itu berarti yang antara backward sama itu ya? Oh, sama aja ya. Nah, kenapa disebut upwind? Nah, itu kenapa? Nah, gitu kan. Iya. Nah, ini bawahnya nih, mau saya jelasin nih, ini ada Oke, upwind kan. Kenapa disebut upwind first order dan second order itu? Lihat karakternya si first order ini. Dia selalu stabil kan, Iya. tapi akurasinya rendah kan. Upwind itu karena dia memberikan kestabilan tambahan. Makanya disebut upwinding issue. Walaupun first order itu selalu menghasilkan solusi yang bounded, tapi ada upwinding issue. Apa itu upwinding issue? Dia memberikan kestabilan tambahan.
maksudnya gimana? Berarti kan persamaan tadi. Rho U, do P, do X. Tau, do kuadrat P, do X kuadrat. Nggak adil ah. Ini order 1, masa ini order 2. Bener nggak, Game? Ini kan order 1. Kalau do Oh P, do iya. X. Nah, Dua-duanya biar beda. adil order 2, ini order 2 dong. Oh, Bener nggak? Kan ditambahin. gitu. Nah, kalau do P, do X order 2, berarti saya harus nambah efek ini kan, yang tadi saya jelasin tadi kan. Iya, yang Ada nggak turunan mau kita keduanya, kan? itu tadi, iya. Nah, kalau ini nggak ada masalah sama kan. Hmm. Nah, sekarang berarti persamaan ini. Rho U, do P, do X. Rho U min delta X per 2 faktorial do kuadrat P, do X kuadrat. Bener nggak? Hmm. Ini ada do kuadrat X, do X kuadrat. Bisa nggak saya pindah ke ruas ini supaya gabung dengan do kuadrat P, do X kuadrat? Bisa. Dikumpulin dapat ini kan. Hmm. Nah, ini itu viskositas aslinya dia. Tetapi dia karena diubah ke central different tadi, karena kan first order awalnya, menambahkan efek ini. Ini yang disebut sebagai artificial diffusivity. Kenapa? Rho positif. U lebih besar daripada 1 kan bergerak terus kan, positif. Iya. Delta X positif, berarti nilainya ini positif kan? Iya. Positif. Ceritanya kamu melakukan menganalisa fluidanya udaranya viskositasnya, difusivitasnya tahu. Tetapi kenyataannya kalau kamu pakai per order secara enggak tanpa sadar kamu menambahkan efek ini kan. Berarti yang nambah apanya? Viskositasnya kan. Iya, lebih Berarti ini viskus. seolah-olah kamu itu lagi ngaduk air, tiba-tiba kamu campur madu, kamu campur gula, campur kecap, coklat, jadi lebih kental kan? Iya, Kalau kamu ngaduk lebih kental, lebih stabil nggak putarannya? iya. Nah, itulah sebabnya Abin itu, first order itu selalu stabil itu gara-gara muncul ini. Jadi dia nggak pernah unbounded itu nggak akan pernah. Dan ini diupdate setiap satu iterasi kan? Kalau kamu Iya. ada 350 iterasi, terus Wah. 0,01 time step, ya dia nambah terus kan? Babak belur error itu. Nah, makanya di sini saya bilang, yang dipantau itu nggak cukup kalau konvergen doang. Makanya yang dipantau itu adalah residualnya. Kalau kamu lihat kan ada kan klik kanan, mass flow rate, terus diobserve kan gitu kan, reportnya kan, CLCD, Iya, kemudian itu convert concentration. gitu kan. Iya. Iya nggak? Nah, belum tentu kalau CLCD, mass flow rate-nya konvergen, dia menghasilkan solusi yang akurat, karena ada efek ini. Nah, makanya saya tuh selalu bilang second order semua run. Kalau konvergen beruntung, kalau nggak konvergen, mesh-nya diperbaiki. Bisa jelek, iya. Bahayanya kalau first order, second order, kita kan nggak bisa milah mana yang akan ada artificial diffusivity kan, penambahan ini kan, gitu loh. Makanya solusi dari saya beli komputer yang kuat, jadi biar bisa second order semua gitu. Wah, iya, itu solusi mantap. Nih, itu disebut sebagai artificial diffusivity. Efeknya apa? Ketika viskositas meningkat, maka numerical scale menjadi stabil. Karena stabil ya always bounded. Gitu Yon. Jadi makanya waktu Yon ngasih saya tabel kayak gitu, Kim, saya nggak langsung ACC kan. Saya bilang, nanti saya cek settingannya dulu ya. Karena ini belum tentu hasil yang konvergen itu akurasinya tinggi. Semenjak belajar ini, saya tahu kalau salah sih kayaknya itu, Pak. Ini udah saya ajarin dong di FD. Ya saya nggak merhatiin itu sih, Pak. Saya nggak ganti first order jadi second order semua, Pak. Ah, la. Cek dulu, Pak. Cek dulu. Tapi ini masih ada harapan yo. Siapa tahu meshmu terlalu fine gitu. Jadi kan first order pun masih akurasinya masih oke. Nanti kita lihat ya. Kita tahu. Makanya saya suruh sampai 6 juta elemen kemarin kan untuk menjembatani itu gitu. Wah, 6 juta tuh udah nggak bisa diklik Pak komputernya. Gampang kan ya? Nah itu satu dimensi. Sekarang 2 dimensi. Ini disebut persamaan Poisson namanya. Ada nih di Lorena Barban. Nah ada ya, racun nih. Dulu ada, nanti kamu ketemu burger, kamu ketemu Laplace ya gitu kan ya. Jadi ada X, ada Y. Ya, jadi di sini
hati-hati kalau terhadap X yang ngupdate X-nya jadi I plus 1, I min 1 gitu ya. Kalau terhadap Y yang update Y-nya jadi J plus 1, J min 1 gitu. Makanya di sini ada I min 1, C, I, C, I plus 1, C, ada I, C min 1, I, C, I, C plus 1 kayak gitu. Itulah. Wih. Gampang. Kayak gini suruh ngetik Pak, di itu kan- Slack yang tidak sudi lah ngetik kayak gini, capek. Pak, itu artificial diffusivity ya tadi Pak tuh ya namanya? Iya. Viskositas yang di artificial kan ditambah kan, dibuat ya. Iya. Nggak tahu sih kayaknya emang beda Pak sama artificial compressibility Pak. Oh, beda. Oh. Compressibility itu akibat apa? Pro Pro. ya. Iya. Ini artinya diffusivity atau viscosity, saya lupa nulis. Nanti saya cek lah, kayaknya diffusivity bukan viscosity. Diffusivity kayaknya nih. Diffusivity Pak sih menurut saya. Dan viscosity. Diffusivity. Gitu. Nah, karena ini diffusif kan. Ini kan apa persamaan difusinya kan ini ya. Iya, konstanta diffusivity. Nah, gitu. Mantap kan? Ya ini baru intro Final Different yang bener nih, bukan yang klik-klik merah hijau kuning nih. Ya, cuma 7 halaman sih, nggak banyak. Nah, tapi udah 1 jam. 1 jam. Iya, sejam. Wah, saatnya yang mencekam ini. Ada pertanyaan nggak? Bentar Pak. Aman, gampang. Saatnya ujian. Ujian saya taruh di break room ya. Hah? Gimana? Ya. Breakout room. Oh, breakout room gitu Pak. Oh iya. Siapa ya? Lupa saya namanya. Udah lama nggak ujian skripsi kayak gitu. Udah belum? Saya upload soalnya nih biar kalian punya waktu setengah jam untuk dibahas nih. Siap ya untuk ujian ya? Siap lah ya? Siap. Siap nggak siap ini Pak? Nah, nyalain kamera. Waduh, Ini dong. real ini ujian nih. Iya, biar kalian paham gitu. Dede. Kalian ujian, saya makan. Ujian Yon. Gian belajar CFD 2 kali. Nah, cuma ada 2 soal, nggak banyak. Udah, download tuh. Mana hari Ramadan? Tidak ada mukanya hari Ramadan. Bentar Pak. Yon sama Willy coba kerjain. 2 soal doang. Gampang kan? Dokumen. CFD. Ini jalan ke sini. Nah, itu namanya. Coba ikut ngerjain Jor kalau mau Jor. Itu gampang lah, Lorena Barba. Di mana itunya? Itu di elemen apa di chat. Will, Alfion kerjain. Ya Pak. Ini apa nama simbolnya nih Pak ya? R. Apa? Yang diffusivity itu Pak. Tahu ya, saya nulisnya kayak gitulah. Oke. Kok kenapa file doesn't exist, Pak? Hah? Emang doesn't exist, Kim? Bisa kok. Iya. Dia nggak bisa download. Nggak bisa sih, Budi. Coba kirim lagi ya. Alasan nih Aldian nih. Serius, Pak. Ini screenshot, Pak. Nah, Pak. Coba Kak, download lagi ya.
Enak kan? Ini nggak 2 soal, Pak. Soal Jor. Iya, Anak pak, soalnya beranak. udah Enggak, nggak mungkin sih. anak-anaknya itu dari soal nomor 1. Carilah persamaan. Pak, kok saya bingung ya baca. Udah KO saya nih. Kau kenapa? Santai Bang Will. Tanya lah. Tak ngerti aku nih, Pak. Ingat, nilai itu nggak penting, yang penting ilmunya. Iya. Tapi tanya. Santai Bang Will, lu nggak sendirian Bang Will. Waduh. Saya udah ada kunci jawabannya nih. Nanti kita langsung bahas. Kenapa downloading semua ya? Mas. Kacamata. Sini. Bu, ini Bu. Enak banget tuh ini. Bisa baca tulisan saya lah ya. Enak banget di scan kayak gini nih. Waduh. Bisa, Pak? Saya menemukan cara mengajar yang enak nih. Gak perlu bikin slide, ini cepet banget bikinnya. Gasing nih, Pak. Gak asing. Tulis tangan, scan. Tulis tangan, scan. Udah beda. Pak saya aja nggak paham sih ini soalnya. Coba tanya yang mana? Tinggal tutup doang. Nah itu kan katanya A dan B itu fungsi dari sel pellet number. Peklet number kok pelet. Oh iya. Tulisan. Pellet number. Nah terus kan di bawahnya itu tentukan apakah mana tadi? Sketch solusi diskritisasi. Gak usah di sketch, kamu cari batas dia bundit gak bundit aja. Kalau sketch lama ntar. Kan ada persamaan nanti, terus kamu cari yang membuat dia bundit apa, yang membuat dia nggak bundit berapa. Oh ini dibuat grafiknya Pak? Enggak usah di sketch. Dari persamaannya aja kan bisa diketahui kan, yang membuat bundit dan tidak bundit kan. Kan tidak bundit itu kan kalau nilainya negatif kan. Negatif. Iya. Nggak usah di sketch. Apa ya? Mulai dari mana ya? Mulai dong. Mulai dengan doa, Bin. Kim di WA gua dong Kim. Oke. Altion ini. Enak aja ngajar pakai coretan tangan gini enak aja ya. Slide-nya ada Pak? Apa ya? Slide yang materi tadi Pak? Ada lah, udah Ada di LMS, tuh. Waduh. Nggak bisa di-download Kim. Hah? Serius? Mana ada. Kirimin dong Kim. Dikerjain nih sama Pak Nanda nih. Mana ada. Bahkan udah saya kirim di ini di grup WA kan juga ada yang Oh, ngirim. iya. Ujian kayak gini. Kau kasih tahu Pak Rialdi gak jadi masuk nanti dia. Oh jangan, Pak. Nanti dikasih yang warna-warni dulu, Pak. Pasti FB tadi tergantung peserta ya. Kalau pesertanya yang aneh-aneh nggak suka itu ya warna-warni aja kan gitu. Ayo Will, kerjain Will, nyalain kamera Will. Tuh, nggak usah lah Pak. Saya matiin dulu Pak. Merenung dulu nih. Merenung. Ini skripsimu Will ini Will. Ini. Ya udah Will, kita masuk breakout room Will, saya kasih tahu. Mak, dapat Jawabannya Will sama Jody nih, Jor. dapat tiket Bang William nih. Ikut juga Pak saya Pak. Saya kayaknya harus belajar Nah, pelajarin ulang yang numerik Pak kayaknya saya. Aldion itu kan mau skripsi tidak boleh ya, nggak baik. Nah, Sama aja nih Pak. Aldion harus mengerjakan itu ya, biar baik. Jadi assign nih, kita ke breakout room dulu nih. Aduh. Kok all partisipan? Yang mana ya yang bisa join itu ya? Caranya gimana?
ini pak, yang lagi di breakout room itu loh. Saya masuk breakout roomnya gimana ya? Saya malah nggak tahu cara masuknya. Ntar bapak bisa masuk sendiri pak. Bapak buat aja dulu pak. Suruh orang yang lain join. Oh, udah buat. Kan si William sama Jody udah masuk belum? Oh ini saya mau masuk nih. Masuk lah William. Loh bang, ini gimana nih bang? Nggak ngerti nih. Oh ya. Udah muncul kan? Muncul apa? Belum share. Oh, share skin. Belum. Nggak ada. Pak, saya harus numerik lah, belajar lagi yang tadi numerik ini pak. Ya kan kamu udah dapat numerik, Will. Iya, maksudnya ngulangin materinya. Ya kan kamu udah ikut kelas numerik saya, Will. Iya, saya baca-baca lagi nih. Kayaknya ada yang saya ini. Banyak yang nggak tahu. Oh, numeriknya lengkap. Sabar. Nih, gampang nih tuh. Backward, cuma gini doang. Terus ulang. Kan dapat gampang. I-nya dapat ini. Selalu bonded kan karena ini selalu di rentang 0 sama 1. Yang forward. Yang ini gini dapatnya ini. Bonded ketika backlightnya kurang dari 1. Center. Bonded ketika backlight lebih dari 2. Yang nomor 2 agak panjang sih. Inilah, kirim aja tuh gimana nih? Perlu nggak? Boleh. Boleh pak. Ini ngirimnya gimana ya? Nanti ketahuan. Di chat aja, chat yang ini. Kalau enggak, Oh ini kirim direct message ya? direct message juga. Direct message boleh. Direct message kan? Direct message ya. Solusi William Solusi Dah terkirim ya Jor ya, Will? Belum masuk. Oh Pak. iya nih. Udah. Oh udah nih. Itu solusinya. Waduh. Nah, kita balik ke main room lah, kita panas-panasin mereka ya. Jangan share itu ya. Ya, Siap. entar. Saya coba tulis dulu yang ulang-ulang pak. Loh cara ngembalinnya leave room. Leave breakout room. Lah, Pakai sentral ya pak. Dapat. iya, kenapa pakai sentral? Oh iya pak, ini harus semuanya pak. Backward, forward sama sentral pak. Iya kan cepet kan, cuma tinggal depan kurang belakang bagi delta X. Kalau sentral depan bagi kurang belakang bagi 2 delta X itu doang kan. Yoi. Wah enak ini. Duh, ini Tadi. coret lagi. Masuk coret udah apa lah kayaknya skemanya. Ya itu lagi kacamata jatuh. Apa? Aman Jor. Gampang kan Jor tadi Jor. Ya gampang. Ya kan? Cuma nyari backlight numbernya doang kan. Anjing backlight number dibilang pelet number ini nih. Gimana siapa Bin? Aduh, kayaknya ikan pak. Gak apa-apa pak, biar gampang diingat pak. Oh, Hari pengalaman. Hari pengalaman ya. Abang Hari. Emang? Aku mau sholat dulu lah ya. Kalian kan masih jam 4 nih, jam 4 kelar ya. Kita bahas bentar, jam 4 Mbak. Sholat dulu. Bu, sekarang. Kim, kok nggak ngerasa gempa tadi? Iya emang gempa tadi. Pas Pak Nanda keputus tadi. Gempa apa? Di Bogor pak. Oh iya, gede nggak? Bogor. Pin, bukan Bogor, Pin. Gempanya di Bogor, titiknya. Oh Bogor ya? Iya. Gede nggak? Gede nggak? 5 skala Richter. Oh, Bogor tapi nggak ada tsunami kan? Ada di jauh. Kayak tadi rasa dikit ya. Saya sholat dulu. Coba.
Gak ada gempa di sini. Saya lupa soalnya. Dia tuh nomor satu tuh, soalnya dia bilang Nomor satu itu soalnya bilang dia bonded atau enggak. iya, kamu disuruh mendiskretisasi dengan cara forward, backward, sentral. Kan nanti persamaan diskretisasinya beda-beda tuh. Ya, Kamu tentuin bonded enggak? Kalau bonded, kalau nggak bonded gimana gitu. Kalau bonded di mana itu Pak? Iya, bonded gimana, nggak bonded gimana. Oh udah dapat tapi belum tulis Pak. Tulis dong. Iya, yang penting dia kalau PEX-nya di atas 2 nggak bonded lah gitu kan. Nggak tahu. Yang mana dulu? Kasus yang mana dulu? Saya nggak hafal. Yang sentral nomor 1. sentral. Kan emang harus pakai sentral kan? Nggak harus lebih pakai sentral kan? Oh, bukan 33 Pak. Coba satu. Iya, tiga-tiganya kan? Iya. Iya, kalau sentral itu gimana? Dia tidak bonded ketika lebih dari 2. Iya, nih. Bondednya apa? Bondednya pas di bawah 2. Kurang dari 2 ya? Iya. Iya, udah. Gitu loh. Yang sentral ya? Iya, kalau yang forward sama itu bakal selalu bonded karena dia nggak ada fungsi negatif. Oh enggak, backward selalu bonded. Kalau forward ada yang nggak bonded tuh. Makanya tadi kan saya bilang first order itu selalu bonded, tapi lihat racikannya dulu. Nah yang forward ada yang nggak bonded nih, yang kasus ini. Bersalah. Ya kalau sentral selalu kalau first order selalu bonded mah nggak perlu dihitung kali sing forward backwardnya ya nggak? Iya sih. Pak, nanya. Pak, yang Dopido X ini sama Do kuadrat Pido X kuadrat itu boleh nggak metodenya beda Pak? Misalnya yang Dopido X saya pakai forward, yang Do kuadrat Pido X kuadrat saya pakai sentral. Nggak memang yang dirubah itu yang turunan pertama, yang turunan kedua mah sentral semua lah. Iya, berarti benar. Turunan kedua nggak bisa pakai first order. Karena dia pasti ketemu F action Pak. Iya, nggak bisa. Yang diubah itu yang Dopido X-nya doang, backward, forward, sentral. Oke, berarti udah on track ini Pak. Oh, tadi udah bener tuh backlight-nya yang sentral tuh. Oh. Pin itu ngitungnya gimana? Pin aku udah dapat yang forward. Forward berapa? Forward gimana Gim? Kasih tau Gim. Forward apa nih? Rumus PI-nya? Ya, PI-nya gimana? Nah, Sopi gitu. ini Pak, saya buat dulu Pak. Baca aja, kan pendek itu. Iya paling Yang PI yang forward itu saya PI plus 1/2 dikali PEX min 1 dikurang PI min 1/2 per PEX plus 2 min 1. Bener. Nah kan bisa dimasukin PI min 1 sama PI plus 1-nya. Kan bisa PI min 1 0, PI plus 1 1. Masukin lah biar sederhana. Saya Pak. Berarti benar nih. Oh, yang kirinya aja berubah. Iya kan? Jadi kayak kita ngekombinasi ini kan Pak. Forward sentral, backward sentral. Iya, kan dari tadi itu meramunya kan gitu. Makanya si FB itu sebenarnya itu ilmu koki, meramu numeriknya, meramu mathsnya kan gitu. Coba aja bisa beda-beda. Berarti orang aero jago masak Pin. Ramu buat lah kan. Beda tuh Pak. Minuman berenergi Pak. Loh kan kamu jurusan energi. Oh, Ini racikan saya, minuman energi Pak, produk saya. Kalau minuman itu daya turbinnya naik 2 kW Pak. Oh iya, sama bumbu racikan nasi padang Pak. Motor berbasis energi kelapa muda. Didorong. Berarti per PEX per 2 min 1. Oke.
Alfian kemana Alfian ini? Ada Pak, siapa? Gimana? Mungkin nggak? Gimana Gin? Yang forward berapa Gin? Tinggal 2 menit nih. Mas Re, yang forward berapa nilai PX? Apa? PX-nya? Shopee-nya dong, Shopee-nya. Oh. II. Wah, enak banget. Itu forward ya. Ya. Oh, berarti PI-nya itu kita kondisikan dia negatif gitu ya, terus dapat PX ya? Iya, kan kalau negatif kan dia unbounded. Oh. Shopee. Hero iki. Jor kayak gini, Jor enak kan Jor. Gajian, ngopi-ngopi. Ya enak. Seruput kopinya dulu Jor katanya Jor. Makanya Jor buruan lulus ngelamar di Prasmul Jor. Kenapa saya nggak mudah Pak yang masukinnya? Saya mau nyari tapi nyari butuh -1. 1 menit lagi. Pak backwardnya pakai plus 1 sama I atau pakai I sama min 1 Pak? Ya kalau backward I pakai min 1 lah. Kan namanya juga backward. Oh iya. Pin, kau tadi dari mana bisa dapat PX2 Pin? PX2. Yang sentral. Oh, jadi kan tuh kan buka kurung. Ini ya, kan rumus Jor. Kayak gini Jor baru Philip Giver kan gitu. buka kurung kan 1 kurang PX sama dengan 2. Iya Pak. Mana sih Tahu PX install mereka. Halaman ini. Oke. Nah, jadi 1 kurang PX per 2 tuh dia bakal bonded kalau besar sama 0. Dapatlah PX besar 2, kecil 2. Time up kita bahas sama jalan-jalan. Hebat. Gimana udah ngerjain berapa? Baru 21. Masih coret-coret Pak. Aduh, padahal jawabannya udah saya upload di LMS loh. Ada. Wah, pengen nih. Iya. Wah. Positif pusing. Nah, gini nih. Udah nongol belum? Udah nongol belum? Udah Pak, masuk Pak. Nih, lihat ya. Ini saya bahas cepet nih, setengah jam lah ya. Udah nongol ya? Sudah. Ya. Gampang. Oke. Kalau udah lihat solusi gampang. Nih. Pro .p.t. Berarti ini pertama toh. Yoi. Backward pakai PI min 1. Gampang kan? Gampang. Nah, yang kanan ini do kuadrat p do x kuadrat. Jadi pakai sentral dong. Ya. Ya enggak? Susun ulang PI min 1, PI plus 1. Tapi ingat efek itu ROU delta X per difusi. Buktikan bahwa dia akan begini seperti ini, itu tugasmu nanti. Ya kan? Sebenarnya ada satu step yang saya lewatin gitu ya. Iya, Pak. Terus tadi PI min 1 0, PI min 1 0. Berarti ini apa? Ya 0. Nol. Itu apa? 1 PI sama dengan apa? 1 per 2 plus P. Kayak gitu dia mainnya ya. PE angkanya berapapun itu pasti terletak antara 0 dan 1, benar nggak? Betul. Ya berarti selalu balik kan dia terletak di batas 0 sampai 1 selalu di situ. Emang ada dibilang Pak? Lah kan ini PI. Jadi ini loh batasannya boy. Bonded itu kan artinya tidak menyalahi kodrat nih. Oh. Iya kan? Kalau PE negatif Pak. Kenapa? Kalau nilai PE-nya negatif bisa. Apanya? Enggak, angka ini loh. Berapapun dia, Pak. Dia Berapapun. PE Berapapun. positif dong, sejak kapan PE bisa negatif? Oke. Variabel maksudnya gimana variabel bisa negatif? Kan dia kan suatu konstanta bilangan. Iya ya. Berarti nilai-nilai itu kurang dari 1 gitu selalu ya. Sebenarnya sih bisa juga sih. Kalau kamu mau mengambil kesimpulan tuh gini sih. Ini ya, saya bilang selalu boleh untuk PE positif maksudnya kan. Ketika PE
kurang dari 2 dia tidak bounded gitu kan maksudmu kan? Iya. Nah, itu juga boleh lah. Karena PE juga bisa negatif sih sebenarnya, tapi menurut saya PE itu kan suatu konstanta, harusnya positif gitu. Iya. Kecuali jaraknya dia negatif kan nggak mungkin juga. Ya. Jarak negatif. Jarak Jelas ya ini negatif. ya. Oke, Jelas ya. Oke, Pak. Nih. Forward. Jadi pakai I plus 1 I kan? Iya. Ini cari kapten nih. Iya kan? Ya. Ntar kau buktiin aja dapetnya kayak gini. Iya, Pak. Oke. Masukin lagi PI min 1 0, PI plus 1 1. Berarti tinggal 1 min PE per PE. Yang membuat dia bounded apa? Saat PE-nya kurang dari 1 kan dia harus ini kan nggak boleh kurang dari sama dengan 0 kan? PE-nya kurang dari 1. Ya. Jadi selain itu tidak bounded kan? Ya. Kalau mau lebih lengkap ini, kalau mau lengkap. PE 3 bisa nggak sih, Pak? Kenapa? PE-nya 3. Enggak ya? Nggak bisa. Oke. Kan ada batas ininya maksud saya. PE harus positif katanya kan? Iya. Enter antara yang lama kamu dapatkan yang ini. Ya udah dapat akhirnya kan ini nih. Berarti PE itu bounded untuk kurang dari 2 kan? Iya. dong. Iya. Lebih dari 2 dia tidak bounded. Cuma 5 menit aja dapat semua. Beda, Pak. Ilmunya, Pak. Berarti sekarang kalau kamu pakai editasi influence, second order, central, jadi kamu udah tahu efeknya apa kan? Iya, bisa. dulu ya. Di pelet. Nah, nomor 2. Mana? Ada yang udah nomor 2. Wah, Belum. Soalnya. Aduh. Nomor 2 itu apa sih? Nomor 2 Yang nih Ro X. Sama soalnya nih. tapi Saya ubah. Taunya beda. Doang. Oh, iya jadi T dia. T-nya 0 1 0. Jadiannya sama dengan C, gitu kan? X1 kan gampang. Terus ini apa? Dengan menggunakan apa ini? Central difference game. Gampang banget untuk nodal interior kan? Oke. Ini kan udah ada. Berarti dicari nodal yang ini kan? Iya. Gampang banget dong. Aduh. Ini pakai central difference, ya nggak? Iya. Ini juga central difference, betul ya? Betul. Masukin di sini. Masukin ke situ, ya nggak? Ya. Coret delta X, ini coret delta X, susun ulang, dapat ini. Ya nggak? Ya. Wah, disusun ulang, TI min 1, TI plus 1, ya nggak? Ya. Ya udah ini A, ini B, coba lihat, pasti sama. Dengan soalnya. Oh iya benar. Min tapi. Iya kan? Tuh, betul. P-nya minus, Pak. Ya, ini salah dikit lah. Paling tinggal ini doang. Itu aneh ya. Nomor 2 apa? Cari nodal X2 ya? Iya. Aduh, gampang banget. Aduh. Wah, gampang banget. Wah, ini nggak bisa dihapus nih, gawat ini. Ini nodal T2 ini, gitu doang, nggak ada yang lebih susah soalnya. Berarti masukannya Pak, I-nya 2. Nah, I-nya 2. Ini jadi berapa? Jadi 1. T1 itu berapa? 0 kan? Iya. Oh, hilang. Ini jadi berapa? Ini Pokoknya tinggal T2. Iya. Ini jadi berapa? T3. Ya udah selesai. Sama yang saya contohin tadi kan? Iya. Iya. Yang C. Yang C malah sisi XN ya mintanya ya? N-1. N-1. Oke, boundary-nya adalah flat X1 ini gitu kan? Ya. Dengan backward difference, kamu pakai forward mau pakai terserah. Kalau backward difference pakai ini ya, TN min 1 per delta X sama dengan C. Siapa TN-nya? TN-nya dapat ini.
Baru masukin. Masukin ke sini. Tadi ini N-1 jadi N-2, bener nggak? Iya. Ini N-1, ini N-min ETN ya? Iya tadi si TN berubah jadi yang atas. ETN dari ini. Terus ulang buat ini. Gampang banget. Apa susah? Oke, Pak. Solusinya Nah, yang D ingin menambahkan fiktif, model fiktif kan sebenarnya cuma sampai XN nih. Oh iya. Kalau di pasal different kan harus ada fiktifnya ini. Yang Iya, mana kita iya. nggak tahu. Nah, ini ajaibnya numerik itu gitu. Diadakan karena nggak ada, tapi bisa membantu menyelesaikan. Nah, ini kan tadi persamaannya kayak gini nih, yang ini, ya nggak? Ini kayak yang tadi nih. Yang awal. Nah, cuman sekarang kondisi batasnya diselesaikan dengan sentral, berarti kan TN plus 1 min TN min 1 kan? iya. Nah, TN plus 1 nya dapat kan? Iya, masuk banget sih TN plus 1. Lewat lagi. Berubah lagi hasilnya. Wow, cepat sekali 10 menit. 9 menit malah tuh 16:09. Beda kelas, Pak. Mantap serantap Jos. Ini baru 2 soal ya. Ke belakang itu nanti ada yang biasanya dap, bentuknya silinder, pakai finite different gimana. Ini masih satu dimensi, Pak. Iya, saya ada banyak koleksi soal tentang ini. Saya cuma males nulis aja makanya cuma 2 soal. Kalau 2 dimensi dia ada delta X delta Y gitu. Iya, tadi. Iya, jadi yang kayak tadi ya Pak, yang update. Misalnya kalau saya yang update I, kalau dia yang update J gitu. Wah. Nah, ini kamu jelasin deskripsinya Altion nanti kalau ditanya apa itu akurasi, apa itu konvergen, apa itu ini ya. Ini semua jawabannya. Coba. Meshing diskretisasi kan? Finite different pakai volume. Diskretisasi ada efek orbinya. Kalau order 1 kayak apa, order 2 kayak apa. Bener dong? Terus apa lagi? Region uniform grid. Tadi udah dijelasin efeknya apa. Terus apa lagi? First order, second order ada efeknya, udah dijelasin di sini. Udah, semuanya kejawab. Pertanyaan deskripsinya Albion. Tapi ini Gampang. Easy. bisa Pak. Nah, ini kayak gini itu week harusnya ini minggu pertama CFD. Introduction to CFD judulnya ini. Kalau kayak gini udah pada mabuk duluan, waduh, baru introduksi loh. Sebenarnya kayak gitu. Jadi ini tuh materi masih basic, introduction to finite different. Belum yang finite different yang apa? Yang detail itu belum. Aku coba pinjam kunci tengah Bapak deh. Aku lagi sama orang di sini apa? Cuman kamu sadar kan kalau di sini numerik metodenya nggak kuat, udah hilang. Los Pak. Soalnya numerik bahas Taylor aja kemarin bapak belum kan saya jelasin kan. Iya, Taylor itu kunci Pak. Nah makanya, apalagi sekarang udah diganti fungsi yang benar-benar bersamaan kan. Iya. Belum finite volume. Waduh, finite volume. Kalau finite volume saya makan nasi padang dulu. Iya Pak, saya nggak kebayang di finite volume. Nah, Jordi dulu itu kayak gitu tuh, kayak yang di grup itu ya Jor ya. Mana Jordi? Ada. Oh, dicabut. Di kampus yang kayak gudang gitu isinya kayak gitu dulu semua. Iya Pak. Dulu aja ada yang ujian mau sampai tiduran di lantai. Soalnya ujian saya itu 3 jam. Ujiannya di lab Pak. Ya kita cuma punya lab gimana? Lo kelasnya kemana? Tiap hari di lab. Mau kelas, mau jungkir balik semua di lab. Aneh ya, lab yang bentuknya kayak gudang tapi dari segi akademik lebih advance menantang gitu ya. Karena butuh fasilitas atau gimana Pak? Apanya? Makanya di lab gitu. Jadi ada fasilitas yang ada di lab tapi gak ada di kelas. Enggak, kelasnya itu enggak muat untuk kelas. Jadinya kita yang ngalahin ke lab. Oh. Saya aja ngajar pakai swallow, kaos, tanya gini. Starling. Iya, Starling. Jangan kan mahasiswanya, dosennya aja saya nggak punya meja ya gitu. Wih. Meja saya hilang.
Loh, kok bisa ini? Bisa gitu, Nggak tahu. Waktu masuk tiba-tiba kok hilang buku-buku dia. Saya juga hilang semua ya Bil. Wah, parah. Mungkin Sampai dipindahin begadang. kemana? Begadang di lab. Tidur di lab. Gitu, Vin. Jadi sebenarnya si F itu menarik banget, matematiknya itu dapat semua sebenarnya. Aljabarnya. Wah, nanti UTS gitu, Pak. Iya lah. Oke. Tatap muka. Nah kan saya mau UTS-nya by tugas, coding. Nah kalau kamu suruh tatap muka ya ngapain ngoding? UTS full tatap muka ya, Kim? Iya. Kalau kondisinya masih kayak gini sih tatap muka. Enggak lah, kalau CFD nggak usah. Boleh tuh, Pak. Iya. Tugas aja, Pak. Tugas mobil. Bisa Kevin. Bin. Sekarang kamu Yon, CFD saya mau mandi nih. Mana kasih lihat settinganmu? Inilah yang saya tunggu dari tadi nih Pak. Tuh kemarin saya kelas di transfer ya Bil ya, pada hilang semua. Takut. Transfer. Sampai nangis. Kelihatan belum nih Pak? Nah. Bentar Pak. Ini Nggak ada suara aja. Dengar nggak suaranya? Putus. Ada suaranya. Halo? Halo, Pak. Nah, beda device saya, Kak. Halo. Udah jelas. Halo? Santai Pak. Lu tahu kan Kim yang bikin ketawa apa Kim? Oh. Apa Pak? Ya apa Pak? Digini. Anjir bingung Pak. Ada apa nih Pak? Jadi bertobat kita takut lagi. Astaga, ada apa nih Pak? Kenapa, weh? Aku nggak tahu. Gua nggak ngerti anjir. Kak Artian tuh macetnya pas bilang ya Allah. Itu kayak suara orang yang ditusuk-tusuk di neraka. Kayak delay. Santai Pak. Ini semuanya sama aja sih Pak settingnya Pak. Jadi saya buka salah satu Pak. Buka aja. Kalau salah ulang lagi ya. Yang mesh atau setup apa? Ya, setup aja dulu. Aduh. Lama kali. Ayo buru. Sabar Pak ini. Udah masuk belum? Belum. Perkuliahan hybrid itu gimana sih? Perkuliahan hybrid.
Wih, ada reset green nih. Mantap juga. Mana ya bunyian? Udah jam segini. Ini Pak, ini Pak. Apa yang ini ya nongol? Dah. Nah, ini mau. Apa ini? Settingnya tuh yang saya atur tuh cell zone conditionnya saya fluidin semua Pak. Ya nggak penting, ini aja dulu solver settingnya aja. Solver settingnya. Second order. Itu ada first order. Nah itu nggak saya ganti Pak. Ini second order aja semua. Coba kau ganti. Semoga aja tidak berpengaruh dahsyat ya. Cobalah ganti dulu second order semua. Kabar Pak. Philipnya Mesnya itu nggak terlalu padat juga ya. Itu gimana yang tengah jadi nggak padat itu kenapa ya? Saya tuh belajar ini sih, Pak. Apa namanya? Cari-cari juga Pak. Gimana dia bisa. Coba zoom ya yang di dekat mobilnya ya. Philipnya ini ngelek. Philipnya yang ngelek. Ada ini nggak counter velocity, counter ini ada nggak? Di report Pak. Enggak, buat setting dong. Harusnya ada. Ya, saat ditunggu-tunggu malah nge-lag ini gimana? Philipnya ini Pak. Solution. Nah kan Philipnya ini Pak. Nah, bukan tuh internetnya. Terus zoom. Saya pengen lihat body layernya. Zoom. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya body layernya. Zoom lagi Pak. Ya, zoom lagi. Nih. Tuh, kelihatan. Ah, terus. Wall. Ah, terus. Oke, udah dense banget ini ya, patut ya. Berapa layer ini? 10. 10 Pak. Oke, good. Coba. Tepat. Ini ganti second semua Pak ya? Enggak, lihat dulu pressure counternya dulu, nanti baru diganti. Ini di post processing. Solution. Ya, CL lah, lihat dulu CL-nya. Dulu pengen lihat grafiknya. Boleh. Si lihat, plot. Mana bos? Report. Ini udah dirak. Udah. Ini sih harusnya. Iya kayaknya gitu. Plot. Hah? Gak ada. Gak kesimpan. Coba CD-nya diklik. Belum. Iya Pak, betul. Ditutup dia hilang. Kenapa hilang? Cepat sini Pak. Sabar Pak. Serius Pak. Cepat banget ini. Dia 90-an tuh udah confirm belum? Ya harusnya udah kamu crop dong, masa belum kamu crop? Saya crop Pak grafiknya. Dah gimana? Nilainya komplit langsung. CD-nya berapa itu? 10.000. Itu 10.000. Titik itu ribu atau koma kalau di sini? Koma ya? Iya. Iya bener nggak? Konsisten nggak? Titik itu koma atau ribu? Titik. Iya koma Pak. Koma ya? Koma Pak, bukan ribu. Jangan 20 titik, ntar dikira 20.000 nanti. Titik itu koma Pak. Oke. Berapa CD-nya berapa? CL-nya berapa CL? Ini Pak.
Iya berapa? CL? Tinggi Pak, 60-an kalau rata-rata. 60 apa? Koefisiennya. Iya, koefisien list. Tahu nggak kenapa itu salah? Kenapa, Pak? Mana ada CL 60? Terbang. Ya terbang, makanya Pak. Terus mana ada CD? Kayaknya ini deh Pak, settingan satuan itu loh Pak. Hah? Iya, makanya dia nggak dia dicek itu. Settingan satuan soalnya. Coba stop dulu. Kasih tahu game. Mana game? Yang mana? Enggak tahu. Nah, saya itu juga tahu Pak caranya gimana. Cuman kemarin tuh saya pernah ngecek air oil kan. Nah, CL-nya tuh udah sama, cuman di sini tuh kayak dikali 10-nya gitu. Jadi harus dibagi 10 dulu gitu. Ya, kenapa? Apa ya? Saya juga kemarin troubleshooting-nya bingung sih. Saya mau ganti satuan gitu. Cuman nggak dapat gitu. CL itu kan kecil ya? Harusnya Pak. Iya, CL tuh bis. Kalau kalian ini 60 nih atau tinggi 60 gitu. Ini aja. Ini nomornya berapa? Nomornya kemarin besar Pak. Berapa? Jangan masuk akal loh. Airfoil aja. Kamu pakai airfoil yang 4412. Jadi ngambil segitu berapa? Angle of attack-nya berapa ini? Yang? 0 ya? Point wise, bukan point blank. Kamu ngitung CL apa pakai point wise? Oh enggak, yang tadi Pak, nomor Pak. Oh. Lah kan ada di setting up ini mu. Yang di sini Wen Pak. Saya tidak nyeting dulu dengan nomor Pak. Kalau kamu ngitung velocity gitu, jadi kan dia kan boundary condition kan. Di inlet ini kan velocity, bener kan? Ya. Coba velocity inlet. 7 kan? Iya terus. Saya lupa aja. Berapa coba itu? Kim, cariin Kim 4412 di number ini berapa CL-nya di AUA 0 deh. 1.500. Di 1,5 juta berapa Kim? CL-nya Kim? Apa? Airfoil berapa? 4412. 412. Gini Yon, lu coba pakai airfoil dulu Yon, biar ini kan udah tahu dah caranya nih kamu nih Yon. Iya Pak. Cuma pengen memastikan aja ini bener 60 gitu. 4412. Nah, di 1,5 juta berapa Kim? Airfoil tools itu. Di 1 juta sih Pak, batasnya Pak. Ya, coba berapa jutaan? AUA 0. 1 juta ya, AOA 0, CL-nya itu di 0,5 Pak. Iya makanya itu CL sampai 60 sama masuk akal. Berarti kan tadi salah yang Antara salah atau settingan skalanya nantinya yang nggak benar. Iya Pak. Kalau di AOA 5 berapa Gim? Di AOA 5 Pak. 1. Nah iya kan, nah makanya ada yang nggak betul di sini. Ada mobilnya 3,3 juga ya panjangnya ya? Iya Pak, semuanya Pak. Bener 3,3. Benar. Oke. Yang aneh. Kalau yang papernya orang yang dulu saya kasih itu berapa? CL dan ininya mereka. Artis gitu kan. Di sela-sela gue sih, gue juga sempatkan diri gue. Lu pernah saya kasih. Ada. Mungkin angka gitu. Ini mau bikin pesawat ulang alik atau gimana?
Berapa? Kan 0 komaan kan? Tuh. Iya, makanya. Settingan ansis nih Pak. Coba kau cari aja tim yang nanti bantu tim ya. Iya Pak. Ini bisa diatur dari sini. Nanti nggak ada yang ngebenerin, nggak ada yang bener-bener pakai ansis ya selama ini Pak. Kenapa? Kita baru sadar masalah ini. Makanya cara paling gampang adalah kan ada tuh airfoil harganya sama desainnya. Kamu run aja airfoil, cocokin sama yang ada di situ. Kalau udah cocok berarti udah bener. Tapi kalau nggak cocok, jadi salah kan? Kan cara ngeceknya gitu dulu. Iya. Tapi paling nggak sekarang kamu udah tahu caranya kan membuat grid independensi kan? Oh, grid independensi udah Pak. Ya, berarti tinggal memverifikasi kalau kayak gitu. Verifikasi dan validasi. Validasinya dengan itu tadi airfoil tipe apa berapa. Kamu harus run airfoil dulu walaupun bentuknya nggak airfoil. Cuma memberikan apa ya insight bahwa udah bener nih caranya gitu loh. Kalau ini kan ragu-ragu. Converkin tapi 60 ya nggak? Iya benar. Nah, iya. Kalau dilihat dari yang ini ya mana-mana koefisien CL mah 1 koma gitu ya, mentok-mentoknya gitu ya. Iya. Mau bikin mobil terbang loh. Atau salah di setting ini kan nggak tahu juga lah. Kok cari-cari yang itu ya. Oke Pak. Oke. Ini saya ada modul airfoil nih, coba kau run aja ini. Boleh Pak. Boleh minta. Sabar. Training ANSYS portal production software. Ada teman malam minggu nih. Alang? Ada teman malam minggu. Nah, kan ini malam Sabtu. Wah. Mabuk dia. Ini aja kau run sampai hasilnya bener ya. Oke. Bentar ya. Gimana? CD 4. Stop. Buka itu. Kau buka dulu. Lihat tuh, terkirim ya. Chat ya. Oke. Nah, buka dulu. Bentar, saya kasih tahu biar nggak cetak lagi. Ini lagi juga. Udah, saya aja buka. Udah ya. Kelihatan belum? Nah, airfoil yang dipakai Nanca 0012. Oke ya? Iya Pak. Nah, yang akan dicari adalah lift and drag. Ini saya ada file mesh-nya. Ini ketika kamu run hasilnya bagus sudah mesh kayak gini. Nah, sekarang kamu membuat Nanca 0012 mesh sendiri, harusnya hasilnya sekitar ini. Buktikan bahwa hasilnya kamu settingannya ngikutin ini ya. Nah ini itu adalah CD atau apa ya? Ini lift ya. Ini apa ya? Force arahnya Pak. Oh, arahnya ya. Titiknya. Ya, ini karena kan 1,55 derajat ya arahnya. Kamu ikutin aja persis ini, hasil akhir itu harusnya ya. Oh ini strike-nya ini. Ya, ini. Nah ini. Hasilnya nih, CL-nya 0,241, CD-nya 0,079. Saya udah ada mesh-nya Yon. Kalau kamu run dapetnya ini, tapi saya pengen gini, kamu pakai 0012 mesh sendiri dengan pengetahuan whitelist tadi dengan setting up yang ada di sini. CL-nya ini, CD-nya ini. Kalau udah berhasil di sini, nah berarti udah bener. Oke, biar saya aja. Bantu Kim ya. Ya Pak. Nah, apa ntar malam kelar? Ntar malam kan rapat. Oh iya, maksudnya dia kerja sekarang kan. Ntar malam kita bahas kan cepet mesh-nya Yon ya. Iya. Tapi jangan lupa masukin parameternya sama persis yang ada di sini ya.
sudut-sudutnya dan lain sebagainya ya. Benar Yan? Oke Yan? Oke. Kim, bantu download dong Kim. Oke. Udah. Kirim aja ya. Ya, thank you boy. Hanya dulu udah pernah saya kasih itu yang logis Evian. Ini Pak, modul Pak. Materi. Iya, itu udah pernah saya kasih. Kan kamu praktek sama Kak Winnie waktu itu. Sama kakak Winnie. Sama ini. Siapa yang perempuan teman-teman Puji? Pak. Iya, Puji. Oke ya, gitu ya. Buktiin dulu bisa dapet CLTD segitu ya. Kalau itu udah benar berarti oke. Nah, saya kasih tahu match yang saya share tadi itu nggak nyampe 1 juta, tapi udah bisa akurat seperti itu. Ntar kita lihat ya. Kalau kamu orang masih 60 gitu ya, mohon maaf ya. Lebih baik aja. Gitu, oke. Oke, jelas. Oke, see you, selamat sore semuanya.